Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada? Semoga sehat dan tetap dilancarkan rezekinya ya. Oke, kali ini kita akan singkat saja membahas sekilas tentang bagaimana sih perubahan mata pelajaran untuk level SD khususnya pada kurikulum Merdeka yang sekarang sudah mulai diterapkan atau diimplementasikan di beberapa satuan pendidikan di Indonesia ini. Oke, Bapak Ibu Guru, apa sih perbandingannya atau bagaimana sih bedanya perubahan mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 dengan di kurikulum Merdeka? Kita semua tahu ya bahwasanya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang diterapkan di sekolah penggerak. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sudah berkecimpung sebagai guru penggerak, pasti sudah mengenal perubahan-perubahan yang ada antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Baik, di kurikulum 2013, IPA dan IPS ini sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri ya, kita sudah tahu ya. Namun di kurikulum Merdeka, mereka ini digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS yang terpisah nantinya di jenjang SMP. Tuh. Jadi IPA dan IPS bergabung di kurikulum Merdeka menjadi mata pelajaran IPAS. Nah, seperti apa nanti? Nah, kita akan kupas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, nggih. Kemudian pada kurikulum 2013 itu pendekatan masih tematik ya, kita sudah tahu ya. Tema 1, tema 2 sampai tema 9 dengan berbagai macam dinamika yang menyertainya ya. Entah itu ada yang merasa ruwet mungkin ya Bapak Ibu guru, ada yang merasa bingung bagaimana nih KD-nya kok banyak amat gitu ya, kok muncul lagi di tema ini, di tema yang satunya itu bisa muncul lagi, kemudian ujiannya kok malah mapel, anak-anak tambah bingung ya. Itulah dinamika dari kurikulum 2013. Makanya saya pribadi ingin segera beranjak nih ke kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu pendekatan pengorganisasian muatan pelajarannya itu berbasis mapel. Jadi di kurikulum Merdeka nanti berbasis mapel. Dan ini merupakan kewenangan satuan pendidikan. Boleh sekolah ini menerapkan tematik bercampur atau dimix dengan mapel juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya bagaimana sih alokasi dari setiap mapelnya, mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini dengan korelasinya pada jam pelajaran yang akan dibebankan kepada para guru kita. Nah, itu ada di apa namanya? Di Kemendikbudristek nomor 371 tahun 2021. Di situ sudah jelaskan tentang sekolah penggerak lengkap ya. Terkait alokasi waktu mata pelajaran di SD pada kurikulum Merdeka. Nah, kita akan lihat perbandingannya nih Bapak Ibu guru. Kita akan bahas per kelas ya mungkin ya. Kita awali dengan kelas 1 nih. Oke, kita semua tahu bahwasannya di kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang namanya fase. Fase di sini adalah masa yang atau tahap yang dilalui oleh siswa dalam menempuh pembelajaran di kelasnya gitu ya. Jadi fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4. Fase C adalah kelas 5 dan kelas 6. Jadi setiap fasenya itu adalah berdurasi 2 tahun. Ketika anak sudah mencapai CP atau CP-nya sudah tuntas di setiap fasenya itu, maka anak-anak dikatakan bisa naik ke fase berikutnya. Jadi CP ini adalah ketuntasannya itu mengacu selama 2 tahun. Oke, kita kembali ke alokasi waktu pelajaran. Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwasanya pada kurikulum Merdeka ini para siswa dan guru ini menjalankan dua sistem pembelajaran, yakni pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran co-kurikuler. Pembelajaran intrakurikuler ini maksudnya adalah pembelajaran rutin sehari-hari sebagaimana kita sehari-hari. Kemudian ada pembelajaran co-kurikuler yang artinya adalah pembelajaran proyek. Dan proyek pada kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada dua ya, ada dua yang kita jalankan sistem pembelajarannya pada kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran rutin dan pembelajaran berbasis proyek. Oke, nah
Untuk alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1 ya, kita bahas kelas 1 dulu. Pada kurikulum 2013, untuk mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ditempuh selama 144 JP per tahunnya, yang dialokasikan menjadi 4 JP per minggunya. Oke. Kemudian pada kurikulum merdeka itu berkurang menjadi 3 JP. Oke. Ini menjadi 3 JP untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperempatnya, 25%-nya itu dialokasikan untuk pembelajaran kokurikuler tadi, yaitu pembelajaran proyek. Jadi anak-anak nanti diajak proyek. Oke, diajak berinquiry istilahnya. Entah diajak kelompokan, bekerja, mencari tahu lingkungan sekitarnya bagaimana, yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 item itu ya. Nah itu. Kemudian kita lihat lagi nih. Untuk kelas 1 matematika. Itu per tahunnya itu ada 180 JP totalnya. Kemudian dialokasikan per minggunya menjadi 5 JP. Nah di kurikulum merdeka itu menjadi 4 JP Bapak Ibu Guru. Dan 20%-nya itu digunakan untuk proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada sistemnya sendiri ya, ada apa istilahnya itu pertanggungjawabannya sendiri gitu ya. Anak harus melaksanakan proyek pelajar Pancasila. Dan itu kembali ke gurunya masing-masing, bagaimana penerapannya gitu. Apa artinya semua ini? Kok ada pengurangan kayak gini? Artinya kita sebagai guru ini lebih panjang waktunya Bapak Ibu. Kita tidak dikejar-kejar padatnya materi pembelajaran yang diselipkan di tema-tema, di KIKD yang begitu banyak berjubel gitu ya, sehingga kita menjadi bingung, sehingga banyak siswa yang kadang belum kita ajarkan materinya, nah gitu, karena terlalu banyak dan dikejar oleh waktu. Itu di K13. Namun di kurikulum merdeka ini kita belajarnya agak longgar, dalam artian di sini ibarat ruangan itu menjadi lebih luas, diperluas sehingga kita bisa leluasa untuk mendidik anak, apalagi materinya sudah diesensialkan di kurikulum merdeka ini. Materinya menjadi materi dasar. Jadi materi esensial ini maksudnya adalah materi dasar. Untuk kelas 1 matematika ya fokus di calistung sampai anak bisa memahami betul bagaimana menulis berhitung. Untuk matematika khususnya ya, penjumlahan, pengurangan itu benar-benar difokuskan di situ sampai anak-anak paham, karena di sini sebelum berpindah fasenya ke fase berikutnya gitu.